dalam semua kebenaran. Mari saya uji. Mari saya uji. Adalah firman Allah. Saya uji. Saya jelaskan kepada Apakah kau. Roh Kudus itu, dengarkan saudara, di dalam pengajaran Yesus tentang Roh Kudus, dia datang mengajarkan segala hukum. Bagaimana hukumnya orang yang mati meninggalkan hutang menurut roh halus yang datang kepadamu, yang kau katakan Roh Kudus? Silakan. Yesus tidak mengajarkan hutang yang kau buat karena kebodohanmu. Itulah kebodohanmu. Saudara, Roh Kudus Tetapi sebentar, itu saya bagian jawab. Yang Yesus ajarkan adalah kebenaran firman. Begini, kebenaran bukan Yesus firman itu lagi, di dalam kawan, 2 yang Korintus datang 13 ayat 1. Dengar, di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dia berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu kebenaran. Saya ulang selesai, pertanyaan kan? Selesai, itu kebenaran. Ini selesai. saya menguji. Kalau kau bertanya, kalau hutang lalu Roh Kudus harus menjelaskan, itu kebodohanmu. Kalau saya Roh Kudus berkata itu kebodohanmu. Karena kebodohan manusia. Matem ya. Ini loh saudara, Yesus itu kan berkata, setelah dia datang, setelah dia pergi, yang datang kemudian itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ketika datang, menurut Yesus di dalam Yohanes 16, dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Pertanyaan saya, kalau Roh Kudus yang datang kepadamu, apa solusi hukum yang Roh Kudus itu sampaikan kepadamu terkait dengan orang yang meninggalkan hutang? Kalau di Al-Quran kan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain, fa in kunna nisa fawqatnatain falahunna thulatha ma tarak wa in kanat wahida falahan nisf wali abawaihi likulli wahida minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walada fa illam yakun lahu walada wa warithuha. Jelas itu dalam Al-Quran solusi. Ketika kemudian ada orang yang mati meninggalkan hutang, solusinya seperti apa hukumnya dijabarkan oleh Al-Quranul Karim. Sabar, sabar. Itu ucapan daripada Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak ngerti dari tahu. Sekarang permasalahannya ini adalah kau menghayal Roh Kudus, Soma. Sekarang begini, saudara. Kamu suka menghayal, kamu suka mengutip-ngutip, itu plagiat loh. Karena itu identitas Allah. Jadi kalau kamu bilang Roh Kudus itu berbicara kepada kamu punya Nabi Muhammad. Yul, gantian Yul. Saya ingin bertanya dulu dari akarnya. Dari akarnya dulu, Dari mana Kristen mendapatkan dua kata roh dan kudus ini? Jawab. Sekarang saya minta kau jelaskan. Dari mana dia Roh Kudus berbicara kepada terhadap perkataanmu? Berarti ajaranmu ajaran ditipu. Karena baptisan dengan Roh Kudus itu menerima seseorang menerima Roh Kudus daripada Allah. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan kul nazzalahu ruh kudus. Kul nazzalahu ruh kudus. Sekarang saya minta dalil di dalam kitabmu dalam bahasa Yunani, tunjukkan kalau ada kata Roh Kudus. Silakan. Ada, kau cari sendiri. Satu yang saya mau katakan, dari mana sumber engkau berkata bahwa ada Roh Kudus di dalam umat di dalam Allah tidak yang berwujud, Allah tidak serupa dengan apapun. Bagaimana kau berkata bahwa seseorang bisa menerima Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh kehidupan. Al-Quran jelas itu. Kenapa Anda tertawa? Al-Quran jelas mengatakan kul nazzalahu. Roh Kudus itu adalah roh yang memberi hidup. Roh itu berasal dari sumber. Saudara, Anda berbicara tentang Roh Kudus, tapi Anda nggak tahu dari mana. Saudara, sekali lagi ya, kalau Anda tidak menjelaskan, Anda tidak bisa menjelaskan. Saudara, kalau Anda tidak menjelaskan, kalau Anda tidak menjelaskan dari mana kata Roh Kudus ini Anda ambil dan Anda masukkan ke dalam agama Anda. Iblis tidak serupa dengan apapun. Kau mau membedakan dari mana? Kalau kau menyembah sekarang. Sekali lagi saya tanya, di mana kalian bisa menyembah? Kalian membedakan bahwa itu bukan kalian menyembah kepada iblis. Sekali lagi saya tanya. Iblis itu tidak berwujud dan tidak serupa dengan apapun. Sekarang bagaimana kau membedakan ketika kau menyembah? Sekarang saya melihat iblis itu tercipta dari api. Iblis itu adalah makhluk roh. Itu jelas itu. Jadi makhluk roh.
itu serupa dengan roh yang ada di dalam tubuh manusia. Sedangkan pencipta langit dan bumi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan roh. Sembahanmu roh. Yang datang kepada Paulus makhluk roh. Yang kau sembah yang bernama Yesus Kristus itu makhluk roh, bukan manusia, apalagi Tuhan. Tolonglah berdiskusi dengan baik. Anda seorang pendeta loh. Anda seorang pendeta. Sebagai seorang pendeta, sebagai pemuka agama Kristen yang harus dicontoh oleh jemaat, tolong. Mereka butuh ilmu, sebentar, mereka saya butuh bertanya. bimbingan, Kalau engkau mereka berkata butuh ilmu bahwa si iblis pengetahuan. itu adalah roh, Sekarang saya bagaimana tanya Allah menciptakan dulu. roh? Saya tanya, bagaimana Allah menciptakan roh? Dasarnya dulu saya tanya kepada saudara. Dasar Dari apa Allah mana? menciptakan iblis roh? Dari Saya mana? tanya dasar dari mana? Dari mana? Plagiat. Dari mana Kristen mendapatkan Mana kau bisa kata Roh jelas? Kudus? Itu pertanyaan saya, Bang. Tolong Mana dulu? dijawab. Mana Allah Dari menciptakan mana setannya adalah roh? Kristen Dari mana? mendapatkan kata Dari Roh mana? Kudus sampai Pret kamu. jangan emosi kalau diskusi, santai aja. Karena nanti muka Ya, aku sesat. cabik-cabik, ku cakar nanti lama-lama. Saya tidak butuh Satu-satu lah Zin. Ya, betul. Nah, Saya dari cuma mana minta. kamu bisa berkata bahwa Allah mau menciptakan setan? Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala di Allah mau dalam menciptakan Al-Qur'an. setan atau iblis? Aduh, diem dulu, kenapa? Kayak anak-anak mulut kau. Bang Zuma, itu kan- Bang Zuma, ini Iya. kan dia iblis. Cobaan ini, sabar guru Coba, daku. coba kamu Iya, katakan. saya iblis coba dia. Iblis itu adalah roh. bersabar. Bagaimana Allah mau menciptakan roh? Iblis. Allah Subhanahu wa Ya, tidak, taala. itu yang tidak rasional, tidak logis. Anda bertanya dan Tadi izinkan kan saya berkata bicara. bahwa iblis Allah yang menciptakan iblis yang ada di dalam roh itu adalah Bagus kan kalau begitu? Nah, bagus. Nangis kau. Cobalah teman-teman Kristen. Ini pertanyaan yang sangat sederhana loh, dan dasar pijakannya adalah Biblemu itu sendiri. Kalau di dalam Al-Quran, kami dimenangkan dengan kaidah itu. Al-Quranul Karim surah Asy-Syu'ara ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kami dalam Al-Quran. Landasan pijakannya kemudian Bible itu sendiri terhadap iman saudara. Wa katsalika auhayna ilaika ruh min amrina. Demikianlah aku Allah wahyukan kepadamu Nabi Muhammad ruh dengan perintahku. Itu Al-Quran menarasikan itu dengan sangat-sangat sahih, menjelaskan kepada kami semuanya. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi Al-Quran itu kami jadikan cahaya. Dengan itu pula kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki. Jadi dengan Al-Quran yang diasaskan pewahyuan melalui perantaraan Roh Kudus, menghantarkan umat Islam mengetahui segala hukum-hukum yang sebagai pembimbing dalam kehidupan kami umat Islam. Kata Yesus, Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan menghantar kalian, membimbing kalian ke dalam setiap hukum kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa. Makanya ketika kita berbicara hukum, kita tak bisa lari dari keadaan, dari kenyataan, dari apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contoh hukum orang yang meninggalkan hutang. Roh Kudus memberikan solusi. Pasti kenapa? Karena itu adalah tentang kemaslahatan kehidupan setelahnya. Bagaimana hukumnya orang yang mati membawa hutang? Apa kata Roh Kudus? Bagaimana posisi hutang dan apa yang dikerjakan oleh si pewaris atau ahli waris atau anak-anaknya sepeninggal ibunya misalnya yang meninggalkan hutang? Gimana solusinya? Roh Kudus dalam Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat jelas, nyata, konkret dan tidak kemudian abstrak. Apa yang diterangkan Al-Quranul Karim? Fa illam yakul lahu walada wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwa fali ummihi sudus. Jelas itu ayatnya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyah yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi beban hutang dilimpahkan kemudian kepada ahli warisnya, terkecuali hutangnya dihalalkan oleh yang memberi hutang. Solusi jelas dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini baru disebut Roh Kudus karena menghantarkan hukum kepada manusia sebagai solusi, membimbing.
Karena dikatakan oleh Yesus, Roh Kudus apabila ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Hal ini tidak bisa Anda keteteran pastinya, karena memang nggak ada kaidah itu di dalam agama saudara. Nah, untuk memudahkan, kita mundur selangkah. Dari mana Kristen mendapatkan kata Roh Kudus? Sampai-sampai sangat familiar di Kristen. Padahal dalam bahasa Yunaninya adalah pneumahotheos atau pneumahagios. Pneumahagios. Artinya apa? Hantu suci. Bukan roh suci, tapi hantu suci. Mana yang betul? Hantu suci atau roh yang suci? Karena itu yang tertulis dalam bahasa Yunani tidak ada Roh Kudus. Nah ini, saudara-saudara Kristen, perlu Anda menggali kemampuan pendeta-pendeta kalian untuk menjelaskan ini. Jangan cuma mendengarkan, bayar perpuluhan. Kalian harus menggali pemahaman pendeta-pendeta kalian. Pak Pendeta, Pak Pastor, izinkan saya bertanya. Saya hamba Tuhan yang punya hak untuk mengetahui. Nama saya adalah Bom-Bom, usia 127 tahun, berat badan 247 kilometer, gitu. Mau bertanya, katanya Yesus itu yang datang setelahnya Roh Kudus. Tugas Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu hukum. Aku bingung, Pak Pendeta. Orang tuaku kemudian begini dan begono, mati dia bawa hutang. Hutangnya sekian banyak, sementara aku tak sanggup membayarnya. Bagaimana solusinya menurut roh halus yang datang kepada kita? Apa solusinya? Gali dari pendeta. Pendeta pasti tahu. Kan begitu. Nah, kalau pendetanya agak sulit menjawab itu, tanya aja. Menurut Yesus, Pak Pendeta, yang datang setelah dia itu Roh Kudus atau Yesus? Kalau Pak Pendeta mengatakan yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, lalu siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus? Karena Paulus mengaku didatangi oleh Roh Kudus. Masalah dapur jangan dibawa ke Komal, Mas. Tanya ke pastor pendeta, Pak Pendeta, Pak Pastor, izinkan saya mau bertanya. Pak Pastor mengatakan, apa pertanyaan saudara? Saya mau bertanya, menurut Yesus sebelum terangkat ke langit, kan dia punya pesan bahwa akan datang sosok setelah dia. Yang datang setelahnya itu Roh Kudus atau Yesus? Masya Allah, Bunda Mila. Tanya aja kayak gitu. Nah nanti pendetanya akan berkata, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu adalah Roh Kudus. Tanya lagi, kalau begitu Pak Pendeta, apakah Roh Kudus itu bernama Yesus Kristus? Oh tidak, Roh Kudus tidak pernah punya nama. Roh Kudus tetap Roh Kudus. Lalu siapa yang datang mengaku Roh Kudus kepada Paulus? Berarti yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus bukan Roh Kudus, Pak Pendeta, tetapi Yesus Kristus. Karena yang datang kepada Paulus membimbing manusia menjadi Kristen, menjadi penyembahnya, itu mengaku bernama Akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah Roh Kudus itu bernama Yesus? Tidak. Berarti siapa dong yang datang kepada Paulus? Tanya Bang Suma kalau itu, aku nggak tahu. Nih, timpang sekali kan? Maka perlu untuk dikaji lebih jauh. Makanya Al-Quran mengatakan, wa masalabuhu, bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan utusan Allah yang datang kepada Bani Israel yang mereka kemudian bunuh, bukan. Bukan pula kemudian Nabi Isa yang mereka salibkan, bukan. Melainkan orang lain yang datang kemudian mengaku Yesus atau mengaku Nabi Isa alaihissalam. Ini penting. Ini penting untuk saudara-saudara kita Kristen pahami. Kalau ini ditolak kemudian tentu ada solusi. Kalau di Islam solusinya sangat jelas. Yang disalib bukan Nabi Isa. Selesai. Nabi Isanya mana? Terangkat ke langit. Selesai. Sebagaimana pengakuan Yesus tadi di dalam Yohanes 16 nomor 39. Bahwasanya Yohanes 13 nomor 36. Bahwasanya dia akan pergi di mana muridnya tidak akan pernah bisa ikut. Kemana dong? Kalau dia ke kuburan, ke Golgota, murid bisa ikut.
Buktinya Petrus ikut. Berarti kepergiannya itu meninggalkan dunia ini. Itu satu-satunya tempat yang tidak bisa diikuti muridnya adalah meninggalkan dunia ini, yaitu terangkat ke langit. Tuhan, kemanakah hendak engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku. Kemana dong? Kalau ke Golgota kan banyak yang ikut ke Golgota. Kalau dia ke kuburan kan banyak yang pergi ke kuburan. Jadi kemana? Satu-satunya tempat yang mana Yesus pergi adalah ke langit. Bisakah muridnya ikut? Tidak bisa. Berarti yang ke langit adalah Yesus. Berarti yang disalib itu siapa? Tanya Paulus. Paham ya? Saudara-saudara muslimku paham ya? Paham, insya Allah. Ya, silakan. Paham, Bunda, paham. Saya sapa dulu Pangeran Francisco. Woi, biasanya kayak gini dari Yaman ini. Pangeran. Ya, Assalamualaikum. Pangeran. Ya, salam kak. Adik Bang Paluk. Ya, ada yang mau disampaikan, Dek? Udah masak Pemburu. dulu. Dinda Pangeran masak dulu, orang sudah mau makan siang. Pemburu. Oh, nggak ada lagi. Ya, ada yang mau disampaikan, Dek? Silakan. Jadi kesimpulannya, kata Roh Kudus itu munculnya hanya di Al-Quran. Jadi yang punya hak untuk menggunakan itu hanya umat Islam. Dan yang berhak kemudian memberikan pengertian tentang Roh Kudus itu hanyalah sang pemilik kitab Al-Quran. Rupa-rupanya pendeta tadi hanya nebeng supaya dianggap pengikut agama samawi. Maka mengambil juga istilah Roh Kudus. Padahal dalam kitabnya mereka pneuma hagios. Pneuma itu di dalam Bible diartikan hantu. Hagios itu artinya bersih atau murni. Ya. Jadi kalau pneuma hagios artinya ya yang murni Hantu, gitu. murni. Ya, itu sesuai dengan Bible. Murni hantu. Betul itu. Nah, Barakallah tahu. udah bilang. Murni, betul-betul murni hantu murni. Ya, silakan. Noise. Kenapa nggak diakui? Ya. Halo. Ya, halo. Ah. Ya, selamat siang Pak ya. Ya, silakan. Ya, ada yang saya pertanyaan. Kami itu Pak. bukan Mbak. Ya, bukan Mbak pula. Ya, lanjut. Pak, saya bilang. Ada yang saya pertanyakan Pak dengan catatan bahwa kami di Kristen Tuhan kami itu adalah Yesus. Ya. Yesus. Kayak perkataan Bapak tadi. Yesus itu kan bisa berubah-ubah. Bahasanya aja pun semua bahasa dia tahu. Contohnya nih, Iya. dia itu dulu kan dia ke Israel, dia berbahasa bahasa orang Israel. Kenapa ada yang saya pertanyakan ini, kenapa di agama kita Muslim, kenapa bahasa itu cuma bahasa Arab top? Ya, Bahwa jadi Tuhan itu adalah silakan Pak. Apa? Iya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Quran memberikan pengajaran. Gimana? Sudah katakan, Anda bertanya, Bang Zuma jawab, giliran dijawab, Anda mute dulu. Selesai Bang Zuma, Anda silakan masuk. Jangan disela dulu Bang Idam, ya. Kalau Anda tidak bisa kondusif, saya turunkan lagi. Silakan Bang. Ya, baik. Jadi di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Tak ada satupun bahasa yang bukan Allah yang menciptakannya. Di mana diterangkan itu? Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan perbedaan bahasa dan menciptakan perbedaan warna kulit.
Ar-Rum ayat 22. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran Allah hanya tahu kemudian bahasa Arab. Itu tuduhan. Yang betul adalah kebohongan Anda barusan yang mengatakan bahwa Yesus anak Maria itu mengetahui segala bahasa. Itu bohong, itu bullshit. Yang mengetahui segala sesuatu yang merupakan kuasa yang diberikan Tuhan di atas muka bumi itu iblis. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 36, nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus yang asli. Yesus palsunya berkata, kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Itu Yesus palsu tuh. Matius 28 nomor 18, itu bukan Yesus asli yang berbicara. Yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah dia yang berbicara di dalam Lukas 4 nomor 6. Siapa dia? Sebagai penguasa dunia itu siapa? Iblis. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus mengerti semua bahasa, no. Yesus itu hamba Allah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri selain apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Nah, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Betul, bagi Anda Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus yang mana? Yesus palsu. Itu Tuhan Anda tuh. Si penyesat. Yang Anda katakan dia berkuasa bla 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 bla. No. Yesus anak Maria tidak berkuasa atas apapun terhadap dirinya sendiri. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus kami. Yesusnya Kristen berkuasa. Karena yang kamu sembah yang bernama Yesus Kristus itu adalah sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 2 nomor 5. Inilah yang Al-Qur'an katakan, wa iyyaduuna illa syaitanam marida ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang mereka sembah yang memberikan janji-janji mereka adalah iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dan datang kepadamu dengan mengakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti Yesus menubuatkan datangnya penyesat bernama Yesus Kristus. Nah, inilah yang kau pamerkan sekarang. Inilah yang saudara idaman jual, promosikan di sini. Yesus yang Anda katakan maha kuasa, maha dahsyat, maha pencipta, itu adalah iblis. Karena Yesus kami yang datang ke tengah Bani Israel, dia hanya nabi, dia hanya rasul. Sama seperti Nabi Musa, dia bukan Tuhan. Sedangkan tipikal cakupan muatan yang dibawa oleh Kristen, misi sampai ke ujung dunia adalah mendudukkan Yesus Kristus setara dengan pencipta langit dan bumi. Siapa yang menginginkan ada kesetaraan dengan Tuhan pencipta? Ya Kristen. Di mana dalilnya Kristen itu mempersamakan iblis, mempersamakan kemudian iblis dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi? Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Apa kata Kristen? Karena Allah itu esa. Dan esa juga Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Ada berapa yang esa? Ada 2 yang esa. Kristen mengusung yang esa selain daripada Allah adalah Yesus Kristus. Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Iblis. Siapa yang mengusung iblis menyamai Tuhan? Kristen laknatullah alaih. Adinda turunkan saya dulu. Saya kena pelanggaran, habis itu boleh saya tidak dinaikkan. Silakan. Naik turun dulu ya. Maaf bang, abang masih ngomong rupanya tadi. Bentar, saya naikkan lagi bang Juma. Abang di mana bang? Kok lari bang? Oh bang, abang. Oh ini dia. Oke, udah naik abangku. Lanjut bang. Suara saya yang terakhir tadi terdengar bahwa Dengar, yang Bang. mengusung Terdengar. yang mengusung makhluk bernama Yesus Kristus untuk duduk menyetarakan diri atau menyamai Tuhan itu adalah Kristen. Di dalam kitab saudara
yang dihasilkan dari bisikan makhluk yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus. Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, makhluk itu membisikkan kepada Paulus, "Hei Paulus, ya paman, ajarkan kepada seluruh bangsa apa itu Allah itu esa." Terus aku juga esa. Ada berapa yang esa? 2. Berarti esa ini berdampingan satu sama yang lain. 1 Timotius 2 nomor 5. Allah esa, Yesus juga esa. Ada berapa yang esa? 2. Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi jelas menyatakan, Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kepada siapakah engkau hendak membandingkan aku? Kepada siapakah hendak engkau mengumpamakan aku? Sehingga kami sama, sehingga kami setara, sehingga kami sama-sama esa. Kristen menjawabnya, hendak aku persamakan engkau dengan sosok yang datang kepada Rasul Kristen bernama Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, yang ingin menyamai Tuhan itu hanya iblis. Anda naik ke sini, saudaraku, idaman seko, apa? Idaman saluku, ya. Anda naik ke sini mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda ingin menggulingkan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengusung makhluk yang datang kepada Paulus. Paulus, ya paman, akulah Tuhan. Gitu kan? Nah, sehingga Paulus yang adalah utusannya mengajarkan kepada Kristen, Kristen, ya paman, Yesus Kristus adalah Tuhan. Menggantikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Minimal menyetarakan. Artinya, ketika di dalam Yesaya 14 ada upaya iblis untuk naik ke langit, untuk menyamai Sang Yang Maha Tinggi, hari ini pengikut-pengikutnya kemudian telah membangkitkan girohnya, semangatnya untuk menjadikan dirinya sebagai seimbang dengan Tuhan dengan melalui nama Yesus. Ayo, berarti Yesus ini adalah saingan daripada pencipta langit dan bumi. Siapa yang mengusung saingan Tuhan? Kristen. Islam datang mendudukkan kemudian menjatuhkan Yesus. Tidak, Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Tuhannya Yesus. Tapi Kristen bertahan, oh enggak, Yesus juga Tuhan. Yesus dan Bapa satu hakikat. Nah, kalian berjuang kemudian untuk mempersamai makhluk yang datang kepada Paulus itu setara dengan pencipta langit dan bumi. Siapa kalian ini? Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Kata Quran, saudara-saudaranya iblis adalah sang kafir, orang-orang kafir. Mereka adalah saudara-saudaranya iblis, menolong iblis supaya misi iblis berhasil, yaitu mendurhakai Tuhan. Iblis mengajak manusia untuk apa? Beriman kepada Tuhan atau mendurhakai Tuhan? Iblis mengajak kemudian manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Siapa yang membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan? Kristen. Apa buktinya? Ketika kemudian iblis datang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, Kristen mengiyakan dan Kristen mengaminkan. Kristen mengikutinya. Apa buktinya? Hari ini ada manusia perawan melahirkan manusia, esok dijadikan sebagai Tuhan. Padahal kalau Kristen ditanya, siapa Yesus ini, paman? Oh, Yesus itu baca Yohanes 3 nomor 16. Apa yang tertulis di situ, paman? Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Loh, berarti dia anak. Iya, lalu kenapa disetarakan? Boleh nggak setara kemudian Prabowo dengan anak Prabowo? Boleh nggak setara kemudian Jokowi dengan anak Jokowi? Iya, tidak bisa, paman. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 sorry, Yesus disebut sebagai hamba Allah yang suci. Lalu kenapa Anda setarakan dengan Tuhan? Bukankah yang ingin menyetarai diri dengan Tuhan itu adalah iblis? Nah, coba buka relung hatinya, dibuka kemudian pikirannya. Bantah Bang Suma, waktu Anda berbicara 1 jam ke depan, saya tidak akan menyela. Silakan. Yang lain boleh ambil bantal sambil tidur. Halo.
Halo Pak. Ya, halo. Ya, ya itu kan menurut Bapak itu bahwa aslinya adalah dari agama Bapak itulah sejelasnya yang benar. Tapi dengan saya secara pribadi, bukan saya bawa semua umat Kristiani, tidak. Dengan saya pribadi, ya, bahwa adalah Yesus itu adalah Tuhanku. Bahwa kami pun di agama Kristiani, kami akui seluruhnya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan penyelamat. Dan dengan catatan saya pertanyakan sama Bapak, Yesus itu kan sudah terbukti, sudah disalibkan, bahkan hidup di tengah-tengah orang mati. Dan saya pertanyakan sama Bapak, bahwasan Bang Juna, kalau memang betul adalah Tuhanmu itu manusia, kau akui bahwa Tuhanmu itu adalah Nabi Muhammad, wujudnya bagaimana? Bahkan sejarahnya pun di kitab kami sama sekali apapun di Al-Quran, wujudnya sama sekali tidak ada. Itu yang saya pertanyakan sama Bapak, wujudnya sama sekali tidak ada. Kalau sama kami aslinya di Kristiani, Tuhan kami betul-betul ada, terbukti, bahwa tahu sendirilah. Mau di Alkitab kami betul-betul bahwa terajarkan, karena Tuhan itu turun dari bumi berbagai mana cara. Dulu kan betul itu dinampakkan dirinya kepada murid-murid Tuhan, kayak seperti sama Simon. Nah, dia berupa kayak bentuk api, kayak bentuk cahaya. Ini saya pegang Alkitab ini sekarang, Pak. Nah, makanya saya pertanyakan sama Bapak, Tuhan Allahmu itu siapa? Kalau memang betul Tuhanmu itu kau akui adalah manusia, wujudnya bagaimana? Berupanya apa memang ada? Apa buktinya sekarang? Kita buktikan secara logika aja sekarang. Kita pakai logika. Kayak aku. Kalau memang betul, buktikan. Apa buktinya? Saya pegang Alkitab sekarang, Pak. Jujur aja kita. Saya bisa berani bertanggung jawabkan di bahasa saya ini. Pertanyaan saya ini. Berani saya pertanyakan. Buktinya Tuhanmu bagaimana? Wujudnya bagaimana? Ciri khasnya bagaimana? Apa bentuk kayak dia separohnya? Kita sekarang lebih detailnya di situ, Pak. Kalau Tuhan Yesus aslinya adalah manusia. Nah, cuma itu, Pak, yang saya pertanyakan. Oke, saya diizinkan bicara. Saudara idaman. Oke, saya rasa saya diizinkan. Tolong pasang kuping dan hatinya, Pak. Serta includekan dengan akal. Dengarkan penjelasan saya. Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Di mana Tuhan yang disembah tak ada seorang pun yang bisa menyelami kemudian wujudnya. Bahasa Indonesia. Tapi kalau wujud dalam bahasa Arab itu artinya ada. Nah, sekarang yang kami sembah itu di dalam Al-Quran dijelaskan kemudian item-itemnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika kemudian Allah mengatakan sama saja bagi mereka kau ajarkan kepada mereka ataupun tidak kau ajarkan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Nah, sekarang ketika saya menjelaskan tentang esensi daripada pencipta langit dan bumi yang kami sembah, maka apakah kemudian nanti Anda akan beriman? Nanti kita lihat. Masuk ke poin. Innama tunziru man ittaba dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bi maghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau menerima peringatan dan yang takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha pengasih walaupun mereka tidak melihatnya.
Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak perlu dilihat. Wujudnya tidak perlu dilihat dalam bahasa Indonesia. Tapi keberadaannya tentu kita lihat. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Tuhan walaupun Tuhan itu adalah sesuatu yang gaib, yang tak terlihat. Tapi mereka tetap saja takut kepada yang disebut Tuhan ini. Jadi Tuhan kami itu tak terlihat oleh mata. Al-Quran menyatakan lebih lanjut, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu terkait dengan iman. Iman itu tak terlihat. Kalau ada yang dituhankan, itu bukan iman. Yang terlihat itu bukan iman. Misalnya nih, saya melihat pulpen. Pulpen saya lihat, saya perlihatkan kepada saudara. Apakah saudara percaya? Atau apakah saudara beriman? Atau apakah Anda meyakini ini adalah pulpen? Anda meyakini. Apakah itu Anda beriman? Tidak. Tidak. Anda tidak beriman. Tapi Anda percaya. Iman itu adalah apa yang dibenarkan oleh hati, pikiran, dan juga kemudian lisan. Itu disebut iman. Maka ketika Anda mengatakan, aku beriman kepada pulpen, itu salah. Aku percaya kepada pulpen bahwa itu adalah pulpen, itu baru Anda betul. Nah, ketika berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu tak terlihat oleh kelemahan dan kekurangan mata kita. Kita tidak mampu melihat hal yang maha sempurna. Jangankan melihat yang maha sempurna, matahari aja kita tak bisa lihat. Angin aja kita nggak bisa lihat. Apalagi rasa manis kita nggak bisa lihat. Rasa panas tidak bisa kita lihat. Rasa kecut kita nggak bisa lihat. Rasa pahit tidak bisa kita lihat. Tapi apakah rasa pahit itu tak ada? Ada. Bagaimana caranya kita mengatakan bahwa rasa pahit itu ada? Dengan merasakannya. Bagaimana cara kita melihat bahwa Tuhan itu ada? Dengan merasakannya. Bagaimana caranya kita bisa merasakan Tuhan itu ada? Dengan adanya siang dan malam, dengan adanya pita suara, dengan adanya denyut jantung, dengan adanya tubuh kita ini. Itulah bukti Tuhan itu ada. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi Tuhan itu bisa dirasakan. Mari kita lihat. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, ini berujung kepada pertanyaan. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Saya ingin bertanya kepada saudara, siapa yang dimaksud di dalam kitab 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Dialah, dia ini siapa? Satu-satunya yang tak tersentuh, tidak pernah mengalami kematian. Itu siapa? Yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, itu siapa? Yang tak terhampiri itu siapa? Yang seorang pun tidak pernah melihat dia, itu siapa? Siapa dia yang tidak pernah dilihat oleh manusia? Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu siapa, Bang? Tolong Anda sebut. Jangan malu-malu. Sebutkan kepada saya, siapa dia yang tak pernah tersentuh oleh kematian, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak bisa melihatnya, dan baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini siapa, Bang? Yesus gugur pasti. Yesus seban Anda gugur pasti. Pasti gugur. Nah, saya hanya ingin memulihkan ingatan Anda sebagai manusia yang dicipta dalam bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk yang sempurna. Siapa yang disebut di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tak bisa melihatnya, baginya lah hormat dan kekal dan kuasa yang kekal. Ini siapa menurut saudara? Saya minta Anda jujur supaya semua bisa kemudian teredukasi dengan baik, baik Islam maupun Kristen. Silakan. Karena kalau di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersentuh oleh kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahta bersemayam di atas semuanya dan tak terhampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak, dan memang manusia tak bisa melihatnya. Dan Allah Subhanahu adalah hakikat yang terhormat,
tidak pernah terhinakan dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa yang kekal, tidak pernah lemah, menjadi toke, menjadi walang sangit dan seterusnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, siapa dia yang dimaksud dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Waktu Anda 3 jam untuk berbicara. Silakan. Oh, baik Pak, cuma itu aja yang saya pertanyakan tadi. Karena Bapak tidak bisa menjawabnya, ya sudah. Ya, yang saya tanyakan itu tadi lebih detailnya kan, bahwa abang tadi mengakunya bahwa Tuhan itu berupa manusia. Nah, ya, makanya sama Bapak tadi itu kalau ada yakni, jelas-jelas bahwa wujudnya Tuhan kami itu ada, gitu loh. Ini yang saya tanya, Bung. 1 Timotius 6 nomor 16 bisa nggak ditunjukkan wujudnya? Hakikat yang ditunjuk. Sabar dulu. Kayaknya Anda nggak mendengarkan saya. 1 Timotius 6 nomor 16 bisa tidak Anda menunjukkan wujud dari dia yang tak tersentuh oleh kematian ini? Silakan. Perdebatan Bapak tadi sama pendeta tadi kan bahwa Bapak itu mengakunya bahwa manusia. Tuhan itu kenapa dibalik sekarang ini saya pertanyakan sama seperti kayak gitu. Roh itu adalah setan. Mati meja. Saya bertanya, Bang, kalau Tuhan kami itu laisa kamislihi syai', pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, sebab engkau maha besar ya Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, laisa kamislihi, tidak ada Tuhan selain engkau, la ilaha illa anta. Jelas itu. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun, laisa kamislihi syai'. Jadi pertanyaan saya, ketika Anda menyembah sosok berupa manusia menurut saudara padahal roh halus, coba Anda terangkan, jangan pakai Quran, Anda berat nanti. Yang sederhana aja, 1 Timotius 6 nomor 16, siapa hakikat yang diceritakan di sana? Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Pertanyaan saya, ini hakikat siapa ini yang diceritakan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini? Silakan Anda kemudian jawab singkat, padat, 3 jam waktu Anda untuk berbicara dari sekarang. Mulai. Yang lebih baik, ya bahasa Bapak tadi pun tidak bisa menjawab bagaimana tadi yang saya pertanyakan. Ya mendingan saya turun aja Pak, soalnya karena kepercayaan masing-masing itu, atau di sini kan berapa ribu penonton kita ini ya, 4.100. 104.000. Iya. Enggak lah Pak, 4.100 lah. 104.000. Oh iya, 104.000. Iya. Kayak gini Pak. Astagfirullahaladzim. Karena menurut Bapak itu kepercayaan Bapak. Lagian pun Bapak itu lari ke cerita yang tidak tahu asal usulnya. Yang saya pertanyakan belak-belik. Saya pertanyakan begini belak-belik. Perdebatan itu tidak sama, tidak searah. Bahkan Bapak itu berlarinya di sini. Yang saya pertanyakan di sini, yang pengakuan Bapak itu dari awalnya Tuhan itu adalah manusia. Tapi kalau kami jelas nyata bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyelamat karena manusia. Iya, pertanyaan saya loh Bang. 1 Timotius 6 ini nomor 16, ini siapa? Itu loh pertanyaan saya. Siapa itu Bang? Yang tak tersentuh oleh kematian itu siapa Bang? Ini naik lagi angkanya Bang, 204.000. Tapi kau
Tidak ada di Islam itu Tuhan manusia, nggak ada. Oh, Lam tidak ada, Pak. yalid wa lam Bapak tadi Bapak katakan. yulad. Tidak ada kaidah itu. Oh, benar. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, tidak sama seperti makhluk, tidak sama seperti manusia. Sedangkan Anda mengaku Tuhan Anda manusia, padahal roh halus. Makanya saya jadikan sebagai filter untuk meloloskan Tuhan Anda dengan Tuhan saya, mana yang betul. Jangan menggunakan Quran, karena kalau menggunakan Al-Quran, sembahan Anda yang berupa roh itu nggak lolos. Maka saya menggunakan Bible, 1 Timotius 6 nomor 16. Bisa tidak sembahan Anda yang bernama Yesus Kristus itu lolos sebagai syarat untuk menjadi Tuhan dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Bisa enggak? Tuhan yang Anda sebut Yesus Kristus lolos di situ, di dalil itu. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Dia satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Yesus mati, Tuhanku tak mati. Tuhannya Yahudi tak mati. Di mana Tuhannya Yahudi tak mati? Dijelaskan di dalam Ulangan 32:39. Akulah Tuhan yang maha hidup dan maha mematikan. Dalam Al-Quran surah Yasin, dalam Al-Baqarah dijelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jelas itu. Sedangkan filternya 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Yohanes 19 nomor 30. Yesus mengecam anggur asam lalu matilah dia. Tidak lolos dia. Mampus dia di situ, nggak cocok. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Pada hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Juru Selamat di kota Daud. Lahirnya di dalam kandang domba, di atas palungan, terhampiri oleh manusia. Seorang pun tak pernah melihat dia. Lalu ibunya melihat bayinya. Lukas 11, kemudian Lukas 2 nomor 11. Apa yang terjadi di sana? Yesusnya dilihat. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus diikat di pohon, ditombak, ditampar, diludahi, diseret, ditelanjangin, dan digantung. Tek. Baginya lah hormat. Yesus diludahin, ditampar, diseret, dan dikira sudah gila sama keluarganya. Jadi tak mungkin itu Yesus Cahayu, kuasanya yang kekal. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi bila yang Anda anggap itu adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, mungkin saja itu bisa duduk di sana. Karena iblis itu tidak mati. Iblis itu tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat iblis. Dan memang manusia tidak bisa melihat iblis. Tapi baginya hormat, dia gugur di sana. Kuasanya yang kekal juga gugur di sana, Cak Kangkung. Ada cerita, ada orang belajar manjat pohon kelapa, tingginya 6 meter.
Naik dia kan, naik, bak, naik. Sampai ke atas, naik di puncak pohon kelapa itu, tengok ke bawah, tinggi banget. Kayak mana ceritanya ini mau turun? Gemetaran bitisnya. Oh, datang angin. Wah, ditiup lah itu pohon kelapa. Akhirnya pohon kelapanya goyang-goyang. Dia nekat berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin turun tapi aku takut. Dadaku perih, betisku gemetaran. Bagaimana caranya supaya aku bisa turun? Akhirnya dia dapat ide. Caranya dia turun, dia balik ke rumahnya, ambil tangga, pasang tangganya, habis itu dia turun. Masya Allah. Inilah yang terjadi dengan saudara. Anda mau turun dari komal ini, Anda malu. Mau tinggal entah mau ngomong apa. Asisten yang di belakangnya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau ngambil sarung sama bini, masuk berdua di dalam sarung sembunyi. Nah, jadi gitu ceritanya. Nggak bisa turun dari pohon kelapa, ada ide. Dia pulang ke rumah ngambil tangga, pasang tangganya, baru turun. Selamatlah dia. Betul nggak, Bang? Bang? Idaman, kau tidur kah Idaman? Bangun. Bang, Tidur. oh, dia pulang ngambil tangga, Bun. Masih hidup. Halo. Ya, gimana saudara? Oke lah Pak, kalau memang kayak gitu menurut Bapak, agama kami itu agama tersesat ataupun Yesus itu pengakuan Bapak adalah iblis. Mohon minta pengampunan lah Pak. Soalnya dari ajaran kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu kami adalah dapat berkah berlipat. Masya Allah. Soalnya bahwa Bapak itu Yesus itu adalah iblis. Kata Yesus, bukan kata Nah, bahwa bukan Yesus kata itu- saya. Kata Yesus. Iblis tidak Yesus bisa yang dilihat mengatakan- Pak. Iblis tidak bisa dilihat. Nah, Bapak sendiri yang bilang tadi, Hmm. karena manusia, Tuhan kami itu adalah dibentuk dari roh. Nah, iblis juga dari roh. Dibentuk dari roh, turun ke dalam bumi ini menebus dosamu, Ya, iblis juga roh, Bang. dosa-dosa Bedanya kita apa? semua yang ada di dalam bumi ini. Oh, nggak bisa dibantah sama kitabnya Yahudi. Iya Bapak. Nah, Jadi kalau menurut Bapak itu agamamu yang paling benar, silakan Pak. Perjuangkan lagi Pak, yang lebih detailnya lagi Pak. agama yang benar itu adalah Tapi agama Bapak Yesus, tadi Bang. saya pertanyakan. Agama yang benar itu agamanya Yesus. Itu agama yang benar. Ya, cuma Tapi sayangnya Yesus agamanya bukan Kristen. Kristen ini agama yang dibentuk Jadi- oleh Paulus di Antioquia pertama kali, Bang. Itu. Iya Bang, betul itu Bang. Tapi Bapak juga tahu kan, karena di agama Bapak itu tidak memperjelaskan seperti kayak gitu Pak. Saya kan tadi sudah menjelaskan kawan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu pencipta langit dan Bagian bumi apa itu apa Ya. Ustadz, apa bagian apa Oh, Bapak bukan. di agama kita? saya hanya umat biasa, saya hanya jemaat biasa. Tapi kalau di Kristen saya adalah penginjil Oh. jalanan. Iya. Masya Oh. Allah. Penginjil jalanan itu sebagai apa juga itu Pak? Kayak bentuk Pak Ustadznya itu. Oh, kalau Nah, Ustadz kami kalau itu- di agama kami itu sebagai perhanger Pak. Oh, Kalau gitu di ya. bahasa Niasnya sineng, Sinengo. guru jemaat. Nah, sama seperti kayak gitu. Apa itu, Sinenge, Bang? Nango. di bahasa Nias Pak. Sinango, singenge, Itu sebagai perhanger. perhanye. Kok banyak kali. Sinene, singenge, parhanger, perdede bukan? itu kan suatu Kalau keajaiban. kalau perdede itu kan ini. Bahasa itu semua dia tahu Bang. Itu buktinya bahwa Tuhan Yesus itu kami akui bahwa Tuhan kami itu betul. Betul apa? Semua bahasa dia itu mau Di mana dalilnya Jerman, mau Yesus? bahasa Jepang. Di mana dalilnya Yesus anak Maria mengetahui seluruh bahasa, Bang? Di mana dalilnya Yesus anak Maria mengetahui seluruh bahasa?
Setahu saya yang mengakui dia maha kuasa Yang itu saya pertanyakan. diberi kuasa di dunia mengetahui seluruh bahasa itu iblis, Bang. Lukas nomor 6. Bang, Kalau Bang Yesus Zakulu, Bang Zakulu, jangan nangis Bang Zakulu. Lanjut. Nggak nangis aku, Bu. Saya lebih detail lagi. Saya lebih saya ini sangat mau sharing sama Bapak ini biar supaya pun kalau memang betul agama Bapak itu yang lebih benar, saya bisa ikut. Soalnya saya tahu bahwa dari Kristianisme itu bahwasan, Bang, berarti agama kami selama ini agama tersesat. Tapi kalau menurut saya bukan agama tersesat, dan Yesus itu bukan iblis. Memang nyata, bukan hanya fakta. Memang nyata. Yang datang kepada Paulus bukan manusia loh. Sedangkan yang datang kepada Maria itu adalah manusia. Coba, saudara, yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Berupa apa, Pak? Yang dilahirkan Maria itu Waktu itu sama Maria. yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan? Berupa cahaya, kan? Mati minyak. Yang dilahirkan oleh Maria itu manusia. Makanya didoakan itu. Gimana, Bang? Gimana? Makanya, Bang, di Iya. doa kami itu, di doa kami itu, aku dan Bapa dan Roh Kudus, kami adalah hanya satu. Mati minyak. Itu lebih Jadi detailnya, Bang, Anda, ya? Anda Atau satu Pak, dengan Bapak juga. Mati minyak. Disembah juga nanti kawan kita sama open yang lain. Bang, yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan, Bang? Jelas manusia, Bang. Manusia. Dia Yang berupa-rupa, datang Bang. kepada Paulus, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Waktu datang dia itu, Bang, dia katakan sama Maria, Bukan Maria, Bang, bukan Maria, Bang. Yang saya tanya, yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? bukan, Bang, Bukan. Yang datang kepada Maria bernama Yesus Kristus adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus bukan manusia. Sama nggak antara manusia dengan yang bukan manusia? Hah? Bang, sama nggak antara manusia dan yang bukan Nah, manusia? ini- Sama nggak? Hah? Bang, sama nggak bukan antara manusia yang manusia? datang sama Ibu Maria. Waduh, jadi yang keluar jadi bayi itu bukan manusia. Itu yang dikandung Maria itu, Bang. Ya, yang dikandung Maria manusia atau bukan? Tahu? Manusia, kan? Manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus Ya. manusia atau bukan? Bukan yang datang, Bang. Kalau yang datang dia secara tiba-tiba. Itu Secara perbedaannya, Bang. Bahkan jelaskan ini ya. Bahkan sebelumnya datang Tuhan itu sama Maria, dia dinampakkan wujudnya bentuk cahaya, Bang. Bukan manusia. Enggak, Yesus Kristus yang kita bahas ini. Bahkan Yesus Kristus yang datang kepada Maria ini manusia kan, yang keluar dari rahimnya Maria itu kan manusia, Bang. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Manusia yang atau bukan? datang, Pak. Ya kan ada yang datang kepada Paulus. Yang ketika dikandung kena dia musik. manusia. Masa mana ada kemudian Dia Paulus datang mengandung? sama dia itu Yang datang kepada Paulus Pak, kalau bukan menurut manusia. Bapak itu agama Ngakunya Yesus Kristus tapi bukan manusia. Berarti oknum yang berbeda dong. Karena yang datang kepada Maria itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Meskipun namanya sama, tetapi oknumnya berbeda. Gitu kawan. Jadi Yesus manusia dan Yesus yang bukan manusia adalah dua pribadi yang berbeda. Satu
adalah nabi rasul untuk Bani Israel yang adalah manusia, satunya adalah penguasa dunia, penguasa maut, penguasa alam maut, bernama Yesus Kristus yang bukan manusia. Nah, sekarang Kristen berdiri di mana? Kristen berdiri kepada penguasa maut, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Yesus yang manusia katakan bahwa hati-hatilah, waspadalah kepada penyesat bernama Yesus Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Gitu. Final itu ya, Bang ya. Kalau memang menurut Bapak itu yang lebih baik, ya. Itu bukan menurut saya, itu menurut Yesus, kawan, bukan menurut saya. Oh, menurut Yesus. Kalau Yesus tidak ada pengakuannya seperti itu, Bang. Ada, coba Anda baca. Coba Anda baca Matius 20. Coba Anda baca. Coba baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Coba Anda baca, saya ingin dengar. Silakan. Matius 24. Matius berapa, Bang? Matius 24 nomor 5 dan nomor 4. Matius 24 ayatnya, Bang? 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Iya. Baca yang keras, Bang. Bentar dulu. Silakan dibaca. Mana dia ini? Oh. Gini, Bang ya. Jawab Yesus mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Betul. Waspadalah. Waspadalah. Ya, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan kamu. Sampai nomor 5, Bang ya. Ya. Sebab orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Sia, dan mereka akan menyelamatkan menyesatkan, Bang. Aduh, rusak mesinnya rusak. Mesinnya rusak ini, turun mesin ini. Tapi pemahamannya, Bang, dia saya jelas. Waspadalah. Dengar dulu, Bang. Kata Yesus kepada, ya silakan. Saya jelaskan ini. Ya. Contohlah, Abang, seandainya kan Abang berupa Yesus dan terbawa-bawa nama Abang itu Yesus. Dia, ya sama sekali kan Abang kan tidak diakui. Kita berjejernya di Alkitab, Bang. Berjejer. Bahwa Tuhan Yesus itu kita berapa validnya, Bang, di Alkitab? Oh, bersalibkan ke Alkitab. Ya, terus? Bukan bersalibkan. Tapi mesinnya rusak. Mesin HP-nya rusak, Bang. Lebih detailnya, Bang, kalau memang menurut Abang di agama Abang itu lebih bagus dan lebih di Nabi Muhammad itu penyelamat, tapi kenapa saya pertanyakan kenapa apa artinya sholat tiap waktu itu? Saya pertanyakan itu, Bang. Lebih detailnya apa artinya sholat di tiap waktu? Itu adalah cara berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Caranya sebagaimana Yesus, Matius 26 nomor 39, Yesus berdiri, mengangkat tangan, lalu sujud, lalu berdoa kepada yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Itu yang kami lakukan. Oh, berarti bahwa Bapak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mana ada Tuhan loh. Yesus itu di dalam Matius 26, waduh, pabriknya rusak atau mesinnya ini Rusak memang kabelnya. Mesinnya rusak, Bang, mesinnya rusak, mesin HP-nya rusak. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud berdoa, sholat, dia menyembah kepada Allah. Coba Anda baca Matius 26 nomor 39. Yesus ngapain di situ? Coba baca dulu sekali lagi, Bang, sebelum kita masak. Silakan. Percuma saya baca, Bang. Kalau seandainya Bapak tidak bisa menjawabnya, percuma. Soalnya hanya mengotorin Alkitab. Bah, mengotorin Alkitab. Sekali aja, Bang, please. Aku rindu ingin mendengarkan.
Pingin mendengarkan apa yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 39. Pingin kali aku mendengarkan. Banggalah Anda, saya seorang muslim ingin mendengarkan isi dari kitab Anda. Coba Anda bacakan Matius 26 nomor 39. Please. Kan bisa Bapak baca kan? Anda lah yang baca karena itu adalah kitab saudara. Silakan. Percuma aku yang baca, Pak. Kalau memang Baca aja, Bang. ya lebih Baca. detailnya penonton kita lebih banyak lagi. Ya udah, kalau begitu saya yang baca boleh? Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Saya baca ya, Bang ya. Di dalam kitab saudara Matius 26 itu diterangkan begini. Maka ia maju sedikit, lalu Yesus sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Pertanyaannya muncul kemudian. Yesus sujud dan berdoa untuk membuktikan dirinya ini Tuhan, atau membuktikan dirinya adalah hamba Tuhan? Jawab Bang. Jantung abang aman kan? Masih aman? Bang? Jantungnya masih aman? Aman, alhamdulillah. Pertanyaan saya, ketika Yesus sujud dan berdoa kepada Tuhan, itu dia sedang ingin membuktikan kalau dia itu hamba Tuhan, atau dia ingin membuktikan kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Silakan Anda jawab. Waktu Anda 5 jam dari sekarang. Silakan. Kita jawab Bang lebih detailnya. Makanya Ya. saya kasih tadi sama Abang bahwa di doa kami, makanya perkataannya di situ ada Iya. aku dan Bapa dan Roh hanya satu. Bukan itu, Bang. Ini yang saya tanya. Matius 26 Dan memang di 39. Yesus berdoa. Yesus sujud untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya sebagai hamba Tuhan? Silakan, Bang, jawab. Yang jujur dong. Silakan. Bang. Bang. Maka Yesus maju sedikit, lalu Yesus sujud dan Yesus berdoa. Lantunan doanya, "Ya Bapa, ya Ilah, ya Eli, ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Muncul pertanyaan, Yesus berdoa, Yesus sujud untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan Tuhan? Silakan. Gini Bang, kalau Yesus itu jelasnya karena di dunia ini dulu kan penuh dengan dosa. Awi Bang, kuangi mapet diisiku sedih kulang lu. Yang saya tanya, di situ Yesus sedang ingin membuktikan dia sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan? Gini Bang ya, lebih detailnya saya jawab Bang. Aku kata dua kata. Marusa. Ketika aja. Bisa juga dia bawa wawasan kayak Bapak lah seandainya sekarang ini. Kayak Abang lah kan. Cakar dulu Indonesia. Seperti kayak gitu Bang. Kontennya begini ya pasti nggak semangat lah Gurunda. Ada ilmu kasihan. Bagaimana mesinnya rusak? Jadi Bang Da, kalau kita tanya ketuhanan Yesus, Kristen ini selalu menjawab gini, jadi gini, begono. Itu gimana Bang? Kenapa bisa demikian Bang? Begini nasib penyembah makhluk, kemana-mana kepalanya bocor, tak ada yang bisa menjawab. Hati sedih, jasad tambum, otak kerdil. Hati sedih, mulut besar, otak kecil.
Begini nasib menyembah makhluk, lain tertulis, lain diimani, neraka pasti tempat kembali. Ulala. Itulah Bang. Kalau memang kayak gitu menurut Bapak, yang lebih baik agama Yang Bapak. ditanya itu kenapa tuh ketika dia Tuhanmu sujud bang, apa dia posisi Tuhan atau dia hamba? Itu dijawab bang, ayolah, ayo bang. Bunda, oh Bunda, saya pun Bang. bukan ataupun bukan pendeta, saya hanya sebagai orang biasa. Alasanmu bang. Ya, memang cuman pendeta aja yang dimasukkan ke neraka, ya jemaatnya juga yang cuman asal ikut-ikut doang, Bang. Mungkin Eh. saja kan karena saya kurang paham, kurang tahu juga kan. Iya, iya. Ya, saya kan Iya. hanya sharing. Iya, Saya mempertanyakan juga. Betul, Bang, betul. Makanya saya bernyanyi, Bang. Makanya saya Saya nyanyi aja tadi pun belum. untuk menghibur. Pertanyaan saya juga tadi masih belum ada dijawab. Oh, Dilarikan ke terjemahan yang lain. oh, Nah, gitu juga Bang. iya. Oke lah Bang, saling kita Iya. juga Bang pun saling biar meningkat Bapak belajar lagi yang lebih baik kan itu. Aku pun Iya, biar iya. lebih belajar lagi yang lebih giat lagi. Jaga sama saya kan Siap, gitu. siap. Yang Bapak menurut aku Jadi- yang lebih baik. Jadi izin menurut Bapak. bang, Iya, bang, iya. bang, izin. Bang Sakulu, nanti tanya ke pendetamu ya, ke pendeta, kenapa sih di Matius 26:39 Yesus sujud? Tanya ya bang Sakulu ya. Boleh bang ya. tanya. Oke, saya Kalau- Oke, Ya. satu lagi dari saya bang, izin bang. Satu lagi bang. Jawabannya nanti Izin. kasih tahu Ya, saya Pak. DM Ibu ya. Oke, oh ya. Dari saya bang, izin bang, satu pertanyaan bang. Apakah benar Bapak, bang? gini, Bang, Ah, satu aja bang. pertanyaan saya Ya itu titip aja bang, titip sama pendetanya. Apakah keselamatan Kristen itu? pakai Iya, iya bang. Sebentar aja bang. Catat bang ya. Apakah surganya Kristen itu sehingga mereka mendapatkan surga itu harus membunuh Tuhan baru Wah, bisa dapat tidak surga? ada- tidak ada seperti kayak gitu Bangku. Loh, yang percaya dengan kematian Yesus sebagai Tuhan siapa bang? Hah? Yang percaya dengan kematian Yesus yang dia itu adalah Tuhan itu siapa? Saya pribadi Bang yang percaya. Oke, Bukan Kristen. sebentar, Lek. Mau kutanya ini sebentar, Erik. Alek, Oh, iya, iya. agama apa, Lek? Alek, Assalamualaikum Agama apa, Lek? warahmatullahi wabarakatuh. agama apa, Lek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke, saya izin Udah, dulu, boleh Bunda. salam kok begitu. Bang, Udah, Saya- oten itu Gurunda. Makanya saya campakkan langsung ke bawah. Gurunda, lanjut. Iya, mana tahu dia mau belajar nanti dinaikkan lagi, Bang Naga. Halo, Saya sudah Bang. saya sudah Siap. menyiapkan kayu bakar untuk Siap membakar Gurunda. mulutnya. Itu Gurunda Iya. kalau asal naik dia Gurunda model kayak gitu Gurunda. Dia melecehkan Assalamualaikum Gurunda. Apakah saya naikkan lagi Gurunda? Dia memang sering Kalau dia mau berdiskusi atau dia mau belajar, biar belajar Bible sama Bang Zuma boleh. siap. selamat siang. Ya, Ya, Naga ya. Naga tadi ya. Naga mau turunin saya, mau naikin saya nggak apa-apa. Kalau memang mau diskusi ya ayo. Saya baru saja jadi muslim. Saya baru mualaf tanggal 27 Februari. Ya. Itu saja. Dulu saya pernah hampir di di Komal siapa kalau nggak salah Ustadz Kris ya sama Ustadz Tata ya, tapi nggak jadi kan. Bukan nggak jadi tapi belum. Namun setelah 6 bulan saya lebih mempelajari tentang keimanan, keyakinan Islam, lalu saya meyakini kemudian saya memeluk agama Islam sejak 27 Februari ya saudaraku. Di Tangerang saya di Tangerang, di masjid di kota Tangerang ya, saya menerima bahkan ya alhamdulillah saya lancar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Bang Suma, terima kasih. Iya, Bang Alex. Ustadz Tata, Ustadz Kris yang dulu diskusi dengan saya ya.
boleh dibesarin ya supaya bisa mengenal semua saudaraku di sini. Masya Allah. Ya. Iya, pernah dulu ini sering diskusi Bapak ini, ingat aku, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tanggal 27 Februari ya. Kita boleh saya lagi belajar ya, alhamdulillah kemarin belajar wudhu, belajar sholat Jumat, dibimbing oleh teman-teman. Punya sejarah yang cukup panjang. Saya hampir 26 tahun, jadi bukan asal gitu ya, asal. Karena agama adalah tidak berani saya coba-coba gitu ya. Saya harus meyakini kebenaran ajaran. Saya yakin semua ajaran itu di dalam Islam itu membawa damai ya, bukan hidayah. Jadi rahmatan lil alamin ya. Itu kata sahabat saya ya, yang orang Bima, kebetulan beliau pengacara Riko Pujianto ya. Bahkan 3 kali setelah saya yakini, saya minta oke, Pak Raden Anom Islamkan saya. Sekali saya dicuekin gitu, nggak dianggap gitu. Lalu sebulan kemudian kedua kalinya kami sharing, Pak Islamkan saya, dibiarin lagi. Lalu pada tanggal 26 saya bilang, Bang Raden, saya udah 3 kali ini ya saya minta ya, kapan saya diislamkan? Oke, nanti disiapin dulu ya. Saya dibelikan peci, saya dibelikan sarung, saya dibelikan baju koko. Ya alhamdulillah teman-teman, saya belajar ya. Saya masih jauh, mungkin ada kalimat saya yang kurang tepat, kurang fasih ya, saya mohon maaf. Demikian saya hanya ingin menyambut, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan benar ya. Ada di VT di Action 007 ya Bang, Action ada VT saya, kesaksian saya ada. Tapi saya mohon maaf, saya apa adanya beginilah ya. Dulu saya karena istri saya belum siap, ya oke lah saya kasih waktu istri saya. Ternyata setelah saya mualaf, sorenya saya mendapat kabar istri saya drop di Semarang. Lalu saya pulang pagi, sampai di Semarang istri saya sudah dipanggil Tuhan. Nah, jadi saya belum sempat mengabarkan ke beliau, tapi saya yakin istri saya akan mengikuti saya apabila dia hidup ya gitu. Dan saya sampaikan, fisikkan di jenazahnya saya sudah Islam gitu. Dan alhamdulillah dia tersenyum. Ya, dia tersenyum. Ya kalau memang kita sudah waktunya ya, bukan karena pikiran tapi karena keyakinan yang memang datangnya dari Allah, ya pasti kita akan sampai juga. Bukan karena pikiran manusia tapi gerakan daripada apa ya, saya takut salah nyebut, maka saya pelan-pelan. Hati nurani saya mempelajari sedemikian rupa. Juga bukan karena kepahitan, bukan juga. Demikian Bang Suma ya, terima kasih teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya turun tadi Bapak Alek saya kan sering ngikuti, ada berapa kali sebelum Muslim Pak Alek kan salam yang kayak gitu kan, waktu ditanya agama apa. Karena makanya saya mohon maaf dari secara pribadi sendiri, saya pikir Bapak masih oten. Nah, ya enggak apa-apa. kan? Karena waktu setiap waktu assalamualaikum Bapak kan dulu kan memang kayak gitu, waktu naik assalamualaikum kan yang Bapak foto-foto seolah-olah saya pikir Bapak masih oten. Makanya saya bilang ini yang makanya saya turunkan langsung. Saya dari pribadi saya tadi saya menganggap Bapak masih oten. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya anggap aja saya salah karena saya berpikir Bapak masih oten. Dulu kan pun yang kayak gitu, karena saya sering di bawah assalamualaikumnya kurang pas. Wah, ini Bapak ini mau main-mainkan yang namanya kita agama ya kan. Kalau nggak lewat paus. Ya Pak. Bang Aga. Oh iya paus. Bang Aga nggak dimaafin kalau nggak lewat paus. Oke Pak. Ya saya secara pribadi. Kalau nggak lewat paus. Sebentar lah ngurusin Aga. Sebentar, sabar lah dulu. Saya secara pribadi Pak, saya mohon maaf menurunkan Bapak tadi dan membilang masih berpikir Bapak masih oten. Apakah Bapak memaafkan saya? Oh ya, saya memaafkan tidak. Iya, Alhamdulillah. tidak pernah ada sesuatu yang Alhamdulillah.
Ya, ya itulah ya, kehidupan itu roda berputar, dan pada satu waktu ya, ketika kita mencari kebenaran yang benar-benar benar, sungguh-sungguh, tentu Allah mengasihani kita ya, termasuk Pak Alex ya, termasuk Pak Alex. Nah di situ yang penting kita membuka hati kita ya. Saya mencoba untuk membuka satu kesaksian bagaimana perjalanan saya, proses saya begini. Saya bicara kepada Pak Radin ya, tiba-tiba dia menyampaikan kepada saya, kamu ke Tangerang, kamu ke Tangerang jumpai saya akan bela kamu. Sampai di Tangerang di kantor saya bertanya, udah, kamu maunya apa? Kata Pak Radin, saya mau penjarakan Dedi Setiawantan Pak, dia orang jahat yang penjarakan Riko, dia merampok uang rakyat, membungkam anak saya, begitu. Oke, udah kamu di sini aja Pak, tapi maaf saya nggak punya duit loh Pak. Jangan bicara duit gitu. Lalu saya tanya lagi, Pak, kenapa Bapak nggak nanya apakah Riko benar salah atau tidak, nggak minta berkas, nggak tanya berkas, nggak tanya bagaimana? Bapak percaya? Senyum dia. Lalu kenapa Bapak membantu saya padahal saya nggak punya uang saya udah habis selama 4 tahun saya berperang. Saya kalau nggak membantu Pak Alex, saya dosa, saya salah di mata Allah gitu. Wah ini apalagi nih, seperti itu ungkapan beliau. Lalu saya tanya lagi, Pak terima kasih ya Pak, saya bilang gitu. Dia bilang, bukan Pak Alex yang terima kasih kepada saya, tapi saya harus berterima kasih kepada Pak Alex. Allah memberi tanggung jawab tugas saya untuk melakukan misi dari baginda Nabi Rasulullah Nabi Muhammad. Oke. Itu proses awal sampai 9 bulan saya menerima Islam. Lalu saya jelasin, kita sharing tentang kebenaran, bicara cerita-cerita. Lalu dia sendiri yang memilihkan nama bagi saya. Namanya 4. Nama saya Soleman, Muhammad, Alexander, Fatih. Lalu saya dijelasin, tokoh ini, tokoh ini sejarahnya ini, tokoh ini. Waduh, berat kali Pak saya gitu. Pejuang Islam ini Pak Alex, 4-4-nya. Yang satu kalau Nabi Sulaiman Bapak tentu tahu, terus Nabi Muhammad baginda Rasul Bapak juga tahu. Nah ini saya jelasin Alexander itu siapa, Fatih itu siapa, dijelasin gitu. Oke mantap saya, alhamdulillah terima kasih Bapak. Nah jadi proses 9 bulan ya, 8 sampai 9 bulan ini tidak ada yang kebetulan ya. Di Komal ini juga mengambil bagian ya, di Komal Bang Juma, kemudian di Komal si Ustadz Kris ya kalau nggak salah ya, Ustadz Fatah juga ya, dan teman-teman kan diskusi waktu itu adalah awal dari saya memang tidak mau berbantah ya. Saya orang yang tidak mau berbantah gitu, saya hanya mendengar saja, tapi ya keseriusan saya di dalam mencari kebenaran yang benar-benar benar kan gitulah. Itulah saya temukan ini di dalam keyakinan saya Islam ya. Saya mohon bantu ya, doakan ya teman-teman sholat, tolong bantu doa gitu agar Pak Alex ini benar-benar bisa membawa Islam untuk supaya semakin lebih dicintai gitu ya oleh siapapun gitu ya, karena di situ Islam adalah rahmatan lil alamin kata Bapak Radin demikian. Nah itu kawan-kawan sedikit kesaksian saya. Bapak ya, boleh nanya nggak Pak? Pak boleh nanya nggak? Boleh. Apa yang membuat Bapak masuk Islam? Satu saja yang boleh saya yakini bahwa Islam itu cinta damai, tetapi Islam harus berani dalam tanda kutip memerangi kejoliman. Yang benar katakan benar, yang tidak katakan tidak. Nah itu yang saya pandang dari sosok seorang Radin Anom ya, tapi saya tidak mendewakan orang ya.
Saya hanya kagum dengan beliau. Beliau yang bisa dengan ketulusan ya, yang mau membantu gitu. Sementara saya tidak bicara kepahitannya. Saya melihat fakta dulu, saya pikir kalau orang Kristen nggak setega inilah gitu, penjarakan anak saya yang nggak salah. Ternyata kita ketemu pengacara yang itu, lalu jaksanya juga keyakinannya itu, penyidiknya juga keyakinannya itu, hakimnya keyakinannya juga itu. Kristen ya. Kristen. Teman-teman boleh lihat video saya ya. Saya vulgar menyampaikan siapa-siapa yang begitu jahat ya. Kami yang membela kepentingan negara justru dibungkam. Mohon maaf, saya nggak menjelaskan secara detail lah. Teman-teman boleh lihat sendiri di video Alex Papa Riko kan. Kembali soal keyakinan saya, kalau ibu tanya apa yang menyebabkan, ya saya nggak tahu. Kalau di dalam pikiran saya ya itu. Lalu yang kedua, selama 9 hari saya tidur di masjid-masjid. 9 hari. 8 malam kalau nggak salah. Di masjid di Cibubur, di masjid dekat Cijantung, di Tomang. Lalu saya sengaja tidur di masjid. Pada saat tidur di masjid besar di daerah Cibubur, pagi subuh itu, saya benar-benar di situ saya di persimpangan. Saya bilang, ya Allah, kalau memang keyakinan saya harus saya yakini, keyakinan yang lama saya tinggalkan menjadi orang Muslim, saya saya mohon diberi tanda gitu. Karena saya lagi berkecamuk nih, lagi marah-marahnya saya lagi marah-marahnya ini dengan aparat penegak hukum itu ya. Saya melihat satu sinar, tidak lebih dari 1 detik atau 2 detik lah, dari tempat mimbar kan, dari tempat mimbar seret gitu. Betul itu jam 3 pagi, jam 3:30 gitu, tek gitu. Nah, sejak itulah saya kok lebih damai gitu ya, saya lebih tenang gitu. Itu prosesnya ya, diantaranya seperti itu, diantaranya begitu ya. Terima kasih ya teman-teman, sahabat-sahabat Bang Faruk ya. Sini komalnya Bang Faruk. Lalu kemudian saya tidur di Masjid Istiqlal Senayan ya. Saya tidur di sana, di tempat luas itu kan, di atas gitu, lantai 2 saya. Nah ya kira-kira gitulah. Pokoknya nanti saya belajar lah pelan-pelan. Saya belajar dari beberapa kiai atau ustadz, dan saya memang bertekad ya, sahabat-sahabat Bang Faruk, Bang Suma juga, saya ingin menyerahkan diri saya di dalam keyakinan saya Islam ini. Saya nggak main-main. Kalau Alex itu sudah berkata ya 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 gitu. Kalau tidak, saya akan katakan tidak. Saya nggak pernah ragu-ragu di dalam. Tabarakallah. Jadi izin ya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Musafir. Nah, beberapa bulan yang lalu Bapak ini udah menyampaikan bahwa tertarik dengan Islam itu ketika dia terpuruk ya, anaknya mengalami sesuatu persoalan hukum, dan yang mengadili yang seperti disebutkan tadi itu sesama imannya Kristen. Tiba-tiba seorang dari kita, saudara Muslim kita, tulus membantu mereka. Nah, ini sehingga yang menarik itu ya budi pekerti seorang saudara kita Muslim. Itu ya Pak ya, pernah ngobrol beberapa bulan yang lalu. Itu saudara. Berarti nggak ada ajaran kasih itu, nggak ada dong Pak? Ya, ajaran kasih itu nggak nyampe. Nggak nyampe kepada para pemeluk Kristen yang ada di bumi ya, di Indonesia ini. Berarti bohong ya Pak ya, bohong ajaran kasih ya. Saya mohon, saya nggak berani menjustis ya, teman-teman. Saya nggak mau menjawab itu ya. Tapi yang jelas nggak sampai. Bagaimanakah kita bisa menghadapi kejoliman jika kita itu tidak mendapatkan kekuatan dari Allah? Nggak mungkin. Ya, selalu saya katakan bahwa saya akan menghadapi kalian. Lalu tanya, backing saya siapa? Backing Pak Alex siapa gitu? Saya ngomong backing saya yang kamu sembah tiap hari Jumat. Saya ngomong gitu. Itu belum Islam saya.
Setiap hari kamu sembah, kamu Allahu Akbar, itu backing saya. Nah, jadi rupanya omongan saya itu merupakan doa. Walaupun belum sampai pada waktunya kan, tapi itu suka saya ucapkan. Saya bukan sok pamer atau mencari pamor, saya nggak mau ya. Selama ini kan saya juga nggak mau tampil di komal-komal ya seperti yang lain. Saya sekali ini boleh saya sampaikan, mohon izin. Meskipun waktu itu saya Kristen, ya saya di Happy Garden Blok A, saya termasuk orang yang ikut berjuang memperakasai pembangunan Masjid Nurul Huda di depan saya. Di depan rumah saya, boleh dicek di perumahan Happy Garden Blok A nomor 162, itu masjid besar lantai 3. Saya mohon maaf karena saya di situ koordinator orang Jawa di Batam, saya penggerak. Makanya saya berhadapan dengan PT Kundur yang mayoritas Kristen. Sampai security-nya banyak bilang gini, Pak Alek itu kan Kristen, ngapain Pak Alek bangun masjid? Loh di sini kebanyakan Muslim, masuk kita mau bangun wihara begitu. Nah, terjadilah adu debat. Kemudian dari awal seorang orang Singapura ya, namanya kita panggilnya Pak Ci Amir, itu datang sama saya, Pak Alek, saya kepingin bangun masjid di sini gitu. Loh, bangun aja Pak. Pak Alek nggak keberatan? Enggak lah, saya senang daripada di sini tempat maksiat. Happy Garden itu terkenal maksiat, tempat kumpul kebo, tempat narkoboy, udahlah. Terkenal Happy Garden ya di Lubuk Baja kan, di Kelurahan Batu Selicin. Boleh tanya saya untuk wilayah Nagoya, kebetulan Kota Batam itu saya koordinator. Maka mereka izin. Pak, saya orang Batam Pak Ale. Saya orang Batam. Ya? Saya tahu kawasan itu. Saya orang Batam. Saya tahu. Kawasan itu saya tahu. Oke ya. Nanti saudaraku Naga datengin aja Happy Garden. Pura-pura nggak tahu ini kok masjid bisa terbangun, bagaimana ceritanya. Ya, di sana Pak Ustadznya kita panggil Pak Haji, ya. Kemudian ibu-ibu pesantrennya Bu Siti namanya. Nah, alhamdulillah, bagaimana justru dia melihat begini. Ini ada orang Kristen yang mau bela membangun masjid. Maka mereka malu ketika mereka mengaku beragama Islam tapi tidak mendukung program saya. Itu salah satunya. Program saya tidak mau di sini ada kemaksiatan lagi, ya minimal dikurangi lah. Kalau mau ya jangan di sini. Nah itu berbicaralah saya dengan Pak Ci Amir. Oke Pak Alek, saya siapin dana 1 miliar. Oke. Silakan, uang dari Singapura ya, banyak kan, uang dari Singapura kan banyak untuk hal-hal seperti itu kan, pembangunan untuk sedekah dan lain sebagainya tuh kan dana dari Singapura banyak, kata Pak Ci almarhum ini. Lalu Pak Alek bisa jamin, oh baik Pak, nanti malam kita ketemu, kita rapat. Oke, saya panggil ketua DPRD, kawan saya Nuryanto, saya panggil, Mas, ini orang Singapura pengen bangun masjid. Laning di Pak Alek, kuwi ning ngarep kuwi ada tanah besar, kurang lebih 30 kali 12 saya kalau nggak salah, hampir 350 meter lah. Nah, yes bangun aja. Loh, engkau ribut karo Kundur, wes bangun aja gitu. Oh siap. Nah, disitulah saya perintahkan anak-anak ojek seluruh Lubuk Baja Kota 100 orang kumpul, beresin itu kan, di situ tempat buang sampah, buang beling, kaca, rumput tinggi-tinggi, kami gerakkan 1 hari selesai. 50 orang lebih kita babat-babat, kita bakar. Lah PT Kundur tahu itu kan tanah fasum, dipager sama dia. Saya lagi di luar telepon, Pak Alek itu dipager loh Pak Alek sama PT Kundur. Bongkar gitu. Saya bongkar, udah datengin anak-anak semua, siap. Wah, mereka turunkan security 40 orang. Oh, saya ngadep yang namanya Sirait itu. Mana komandannya ini security? Saya bertiga. Ini kamu bongkar nggak? Kalau nggak kamu bongkar, kami bongkar. 40 orang maju semua. Kalau 40 kurang banyak kalian. Ya, saya gitu. Saya dulu begitu ya. Sekarang enggak ya, sekarang. Lalu saya telepon tiap korlap, kumpulin anak-anak suruh ke Happy Garden. Jadi saya perintahkan anak-anak, saya koordinasi sama Polres, Polsek, udah kumpul. Mereka mundur, kita pukul, mereka mundur, kita bongkar. Lalu saya dekati mereka, akhirnya mereka kasih izin, lalu kami bangun. Termasuk saya ikut bangun, ngedak lah, ngecor lah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah 3 lantai. Demikian. Nah itu ketika saya merasa bahwa dari dulu saya dikomalkan, saya katakan Pak Alek yakin kalau baginda Nabi itu merupakan utusan dari Allah. Ya,
Yakin. Apakah Al-Quran itu merupakan kitab suci? Ya, saya yakin. Makanya orang di Komal Kristen saya dibilang menyamar. Jadi bingung saya. Bagaimana saya tidak yakin gitu? Ponakan saya Ustadz. Loh, saudara-saudara saya banyak yang Muslim, nggak percaya. Cek aja namanya di Pelamongan Indah, ya, atau di Pucang Gading. Itu saudara-saudara saya. Tanya aja di masjid siapa yang Muhdi namanya, Ustadz Muhdi di mana? Itu keponakan saya. Nah, demikianlah bagaimana saya juga ingin sekali agar kita ini menjadi satu menjadi satu barisan gitu ya, satu barisan di Komal-Komal itu kita bisa memberikan pemahaman yang lebih lembut lah, lebih soft gitu, agar akhirnya kita bisa menjadi contoh sehingga insya Allah sih ya akan banyak orang yang percaya dengan dan memeluk agama Islam. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah apa yang saya sampaikan benar ya, apalagi di sini ada orang Batam ya. Saya Alex Happy Garden Blok A 162. Demikian juga yang di Bengkong Sada itu ada masjid di Blok 6. Itu juga kami berjuang. Saya di situ walaupun dulu saya masih Kristen, kalau ada acara yasinan, ada apa, saya selalu diundang. Orang kitang saya duduknya di depan masjid, ya kan, tapi ntar kalau mereka udah selesai sholat baru saya masuk. Nah, tapi kan mulai sekarang saya sudah boleh masuk kan gitu, meskipun saya biasa sih teman-teman, saya biasa tidur di masjid, saya dari dulu sudah biasa, nggak kaget gitu loh, seperti itu. Jadi ya cuman itulah, saya nggak mau bicara terlalu banyak, nanti terlalu ada yang salah malah saya minta maaf ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih saudaraku. Masya Allah, keren. Allahu Akbar ya. Pak, saya mau nanya, boleh Pak, nanya. setelah Bapak memeluk Islam ini apa yang Bapak rasakan? Saya memiliki rasa damai, rasa bisa menerima situasi kondisi yang sedang saya hadapi ya. Bagaimana 4 tahun saya bertarung ya, bertarung, sengaja seolah-olah Allah itu membiarkan saya, seolah-olah. Tapi ketika sudah tiba waktunya, saya sudah diuji sedemikian rupa bahwa saya komitmen di dalam kebenaran. Dia kirim Pak Raden Anom, dia kirim lawyer, yang mana di mana saya sudah tuntas habis. Saya lebih dari 500 juta saya habis di dalam bertarung ini. Dapat apa Pak Alex? Ya nggak tahu saya. Saya ingin ini orang tidak melecehkan hukum, ini orang tidak melecehkan penegak hukum. Tapi justru penegak hukum sendiri yang melecehkan seragamnya. Maka saya marah, saya melawan, tidak peduli saya dari mulai pangkat melati, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bahkan sampai ke bintang 4. Saya sudah bicara dengan Pak Listio Sigit, saya sudah bicara dengan Agus Adrianto, Kabar Eskrim, Komjen. Saya sudah terang-terangan ngomong sama mereka. Ya, saya tidak akan mundur dan saya akan tetap berjuang untuk di dalam membela kebenaran, keadilan, dan lebih penting lagi saya bicara, saya membela negara. Ya, kalaupun harus ditukar dengan nyawa saya siap. Dan saya tahu Allah letakkan saya di mana nanti kalau saya sudah mati. Saya siap. Saya hadapin Mabes Polri, saya hadapin Polda, saya hadapin Jaksa, saya hadapin, semua saya hadapin. Saya katakan bahwa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, izin sedikit Pak. Sekarang keluarganya apa semua sudah mu'alaf atau cuman Bapak saja? Bapak dengan siapa aja yang sudah mu'alaf? Silakan. Istri saya kan sudah almarhum ya. Riko di penjara. Riko di penjara, Bu. Riko di penjara 10 bulan, tanggal 29 Maret keluar. Jadi Riko saya yakin sudah dengar ya, karena saya kan sudah bikin TikTok dan tidak ada masalah. Kami ya insya Allah sih ya, kalau memang Riko bisa mengikuti saya kan gitu. Cuman kan saya belum sempat untuk bertemu ya. Saya belum sempat untuk bertemu karena tanggal 29 Maret dia baru bebas. Dia baru dibebaskan ya. Bagaimana kami berjuang ya, dimana saya menghadapi orang-orang yang dalam keyakinan saya yang lama, saya
ya saya jadi kadang-kadang apa namanya? Oke, saya harus melawan gitu. Saya harus melawan. Saya nggak peduli. Kalian mau bicara, mereka ya maksudnya ya. Mereka mau bicara tentang kebenaran di mana saya tahu. Saya sudah pernah sekolah Alkitab 1 tahun. Kalau diskusi tentang Injil dari Kejadian sampai Wahyu saya bisa menjawab. Walaupun nggak pinter ya, saya akan tidak mendalami. Tapi saya mengerti. Ya sedikit-sedikit saya mengerti. Oke, semoga Bang Riko ya anaknya kalau keluar insya Allah ikut Bapak ya. Jadi sekarang ini udah menjalankan puasa ya Pak ya? Oh iya, saya menjalankan puasa. Cuma kemarin saya blong karena lemas ya. Saya betul-betul live terus nih, setiap hari saya live. Nah di situ menguras pikiran, beban, energi saya, kemarahan saya, kesedihan saya. Jujur di sini berat buat saya ya. Mohon maaf teman-teman. Saya bersama ibu itu 40 tahun ya. Lalu direnggut ya oleh aparat penegak hukum sampai sakit ya. Di dalam sakitnya stroke ya, karena saya nggak punya uang, terjadi pendarahan di otak. Karena saya nggak punya uang, saya nggak bisa obati, hanya BPJS saja, terapi-terapi biasa ya, habis banyak juga. Ya, tapi alhamdulillah dia sekarang sudah bebas dari rasa takut, bebas dari rasa sakit. Dia sudah ikhlas menghadap Gusti Allah. Jadi diusahakan puasa full ya Pak ya, karena itu kewajiban dalam Islam tuh puasa Ramadan. Boleh tuh Pak, kalau memang nggak bisa boleh diganti di lain waktu ya, yang belumnya itu. Tapi upayakan. Ini udah sholat sunat kan sudah. Ya kan, sunat sudah. Ada yang nanya, sudah sunat? Pasti sudah kan? Sudah sunat kan? Ya. Jadi puasa sekarang. Ya puasa kita puasa. Sholat kemarin Jumatan di Karawaci ya, di Lipo Karawaci ya. Wudunya ya masih dibimbing sama teman saya Rudi gitu ya. Sekarang sudah bisa lah. Ya saya seperti anak kecil yang baru merangkak gitu. Masya Allah ya bener Pak. Itu aja sih. Jadi izin Pak, inilah makanya kami mencoba nih bicara sama Bang Juma ini. Bang, tolonglah Bang, kalau abangnya ke Komal janganlah memualafkan mereka Bang. Nggak ada musuh kami lagi nanti di Komal Bang. Asal abang ke Komal nanti ada yang mualaf, ada yang syahadat. Kalau nggak 1 orang 2 orang. Aduh habis oten Bang, punah oten. Kasihan teman-teman di bawah ini sudah beli tiket mahal-mahal, ternyata oten nggak muncul Bang. 1 jam 2 jam kita buka Komal, oten nggak ada datang. Akhirnya kami ngobrol ngalor ngidul kesana kemari, entah bahas apa aja yang seharusnya bahas agama Kristen, jadinya hilang pembahasan itu karena oten pada mualaf Bang, lagi juga pada takut mereka gitu. Izin Bang Juma, berilah tanggapan Bang, gimana caranya Bang supaya Komal ini lintas agama tetap eksis di TikTok ini loh Bang, jangan sampai punah gitu Bang. Izin Bang Juma, lanjut. Masya Allah, saya sempat mendengarkan penjelasan, paparan dan kesaksian dari Abang Alex ya. Masya Allah, saya mendoakan kiranya Allah memberikan kekuatan kepada Abang dan juga dimudahkan setiap urusannya yang baik-baik, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, sahabat yang ingin kemudian membantu meringankan beban beliau silakan bisa melalui gift. Apalagi beliau ini sekarang adalah seorang mu'alaf dan beliau kemudian dalam keadaan berpuasa. Jadi yang ingin beramal di bulan suci Ramadan ini silakan. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Din Derek tadi, Al-Quran sendiri menjelaskan ke kita, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir berjuang di jalan setan, jalan tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Kita diminta kemudian untuk memerangi saudara-saudaranya setan, memerangi setan itu. Dengan kita memerangi setan yang ada pada diri-diri jiwa-jiwa yang tergadai oleh setan, maka kita telah menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. Jangan kita biarkan. Sama seperti Bang Alex, tadinya terpenjara, terkungkung oleh iblis. Begitu mendengarkan tentang Islam, iblisnya kabur, beliau terselamatkan. Nah, Islam datang sebagai rahmatan lil alamin.
rahmat bagi alam semesta, bukan hanya rahmat kepada kita, tapi juga rahmat kepada semua manusia. Bagaimana cara rahmat itu bisa mereka terima? Rahmat itu bisa mereka kemudian raih melalui lisan-lisan kita sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Ini yang kemudian yang ingin disampaikan kepada Dinda Erik, bahwa keberadaan kita di dunia sosial media, kita bentuk yayasan Apologet Islam Indonesia dan yayasan-yayasan yang lain, itu untuk membantu sekaligus negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena di kalangan kita ada yang sekolahnya tinggi tapi tidak mampu membedakan antara kucing dengan ayam, antara sapi dengan kambing, antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan setan. Ada. Maka tugas kita kemudian sebagai pembawa peringatan kepada mereka. Apa kata Allah? Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Perintah Allah kepada baginda Rasul Muhammad untuk meneguhkan kemudian kaum manusia, meneguhkan mereka kemudian untuk meneguhkan Islam dalam jiwa-jiwa mereka. Nabi Muhammad diutus untuk meneguhkan itu. Nah, sementara kita umatnya dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika dosa-dosa kalian ingin diampuni oleh Allah dan kalian ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti Rasulullah. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang kafir, maka kita harus mengikuti beliau. Kita juga harus memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Jadi ketika kemudian tak ada lagi orang kafir di Indonesia misalnya, maka dakwah akan semakin indah. Kenapa? Karena yang kita kaji senantiasa hanya Al-Quran, 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 Al-Quran. Artinya Indonesia akan bersemi dengan rahmatan lil alamin. Ketika Indonesia bersemi dengan rahmatan lil alamin, maka selamatlah jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Saya kira begitu Dinda Erik. Silakan dilanjutkan. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah memberikan gift-giftnya kepada saudara kita Bang Alex. Silakan, ini kesempatan untuk melipat gandakan kemudian pahala. Apa yang kita berikan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam Al-Qur'an ketika kemudian